Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Bapak Ketua YMBU Dr. Zulkifli Syagian MPD yang kami hormati, seterusnya pada jajaran pengurus YMBU, seterusnya kepada para asatid yang dirahmati Allah. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan bedah materi untuk Jumat nanti, yang mana diharapkan kepada kita semua agar menyajikan materi ini dengan sebaik mungkin. Nah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan keberkahan, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berbakti sebagai insan pengabdi di atas dunia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada ruh junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini kita masih konsisten melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Baiklah, para asatid yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan berbicara atau akan membahas tentang katakanlah judul atau tema, yaitu mintalah fatwa atau fatwa kepada hatimu. Bahwa judul ini yang akan kita bahas, pokok bahasannya yang pertama, mengenal hati. Apakah hati itu? Apa yang dimaksud dengan hati di sini? Apakah sama hati dengan leher? Yang dimaksud hati di sini, apakah dia jantung atau leher? Yang kedua, fungsi hati. Fungsi hati itu mencakup pada akhlak-akhlak yang karimah atau akhlakul karimah. Sumber cahaya, iman, khusyuk, takwa, cinta, ridha, yakin, takut, harap, sabar dan qanaah atau merasa cukup. Sumber-sumber pokok kita atau pokok bahasannya yaitu sumber dalil rujukan atau referensi kita. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 225. Kemudian Quran surat An-Najm ayat 11. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 32. Kemudian surat Yusuf ayat 76. Kemudian Imam Al-Hakim At-Tirmizi Istarifi Kalbak halaman 23. Saya rasa demikian, agar kita dapat memberikan tanggapan ataupun pandangan-pandangan terhadap judul kita pada Jumat ini, yaitu yang saya katakan tadi, mintalah fatwa pada hatimu. Bahwa maksudnya di sini barangkali yang berhubungan dengan rasa, yaitu kalau kita dengar orang luar Eropa atau Amerika mengatakan dengan istilah conscience, suara hati. Kalau bahasa Minangnya itu suara ketek, hati ketek. Kalau diperluas bisa ini menyangkup daripada apakah yang dimaksud di sini, hati sanubari atau hati si ruhani. Banyak sekali yang harus kita perhatikan. Maka untuk itu, tanggapan yang pertama atau katakanlah memberikan sedikit pendahuluan tentang mintalah fatwa pada hatimu, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad
Kami minta kepada ustadz atau asatid yang sebelah kanan saya terlebih dahulu. Untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja. Ini saya bacakan datanya hadis riwayat Muslim 2564. Dikatakan dalam matan hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat perkataanmu dan hartamu, tapi yang dilihat oleh Allah, yang dipandang oleh Allah adalah hatimu dan amalanmu. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Lalu apa berkenaan dengan hati? Kita harus minta fatwa kepada hati, karena Allah menciptakan hati itu menjadi raja. Jadi raja di dalam tubuh kita. Artinya seluruh anggota tubuh itu patuh dan taat kepada hati. Apa yang diputuskan hati, pasti itu yang akan dikerjakan. Oleh sebab itu, hati juga Allah menciptakan sebagai sarana, yaitu Allah menyampaikan hidayah, Allah menanamkan ketakwaan, Allah menanamkan keimanan, khusyuk, tawaduk, sabar, semuanya ada di dalam hati. Oleh sebab itu, salah satu agar kita selamat, kita minta pada hati kita, pada fatwa pada hati kita, yang di dalamnya ada takwa, di dalamnya ada iman, di dalamnya ada khusyuk, tawaduk, dan sebagainya. Saya rasa itu nanti pembahasannya pembahasan inti. Jadi agar kita mendapatkan perjalanan hidup ini dengan baik, ketika yang menyuarakan itu adalah hati yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh anggota tubuh, di mana hati itu adalah hati yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, demikian lagi tanggapan beliau menyampaikan hati itu adalah raja atau katakanlah kerajaan. Jadi kerajaan hati itu bila mana kerajaan hati itu dihuni oleh setan, tentu banyak berbuat maksiat. Apabila dikuasai oleh malaikat, maka dia akan merujuk kepada kebajikan-kebajikan, itu barangkali. Tapi dalam hal ini saya rasa belum cukup. Apa masih bisa ditanggapi? Ustaz yang terbelakang ya, Ustaz. iya, masih pendahuluan nih. Untuk yang sebelah kanan saya, silakan. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit dari teman saya. Kalau yang difatwakan itu dari hati, itu akan diterima oleh hati. Jadi bukan diterima telinga, maksudnya masuk kiri keluar kanan. Tapi kalau disampaikan dari hati, itu akan diterima oleh hati. Itu, Ustaz. Itu yang dipatuankan oleh itu yang bagi kita untuk menerangkan ini. Jadi saya rasa tentang hal ini kan, yang namanya hati itu dalam bahasa Arab kita kenal dengan kolbu. Kolbu. Kolbu itu sifatnya bolak-balik. Sifatnya artinya bolak-balik. Maka perlu kita perhatikan, kita tanya pada hati kita. Tapi apakah semua persoalan bisa demikian? Apakah bisa betul-betul hati itu jadi memberikan solusi? Ini perlu lagi kita bahas nantinya. Untuk itu masuk kita kepada inti, katakanlah yang akan kita bahas, yaitu mengenal hati. Mengenal hati. Apakah hati itu? Apa yang dimaksud, apa yang dikatakan dengan hati? Untuk itu kepada Ustadz yang sebelah kanan saya, disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya karena masih baru datangnya terlambat ya. Jadi cerita awal nggak tahu ini Pak. Jadi langsung nimbrung di belakangan nih Pak ya. Mungkin barangkali kita bicara masalah hati ini, ataupun yang kita bicarakan barangkali perlu kita bahas dulu Pak. Kita pahami untuk
apa tujuan kita membahas ini gitu, dan terus sasarannya tuh kita apa, dan kita akan sampaikan tuh memakai dalil untuk menyampaikan hal apa gitu. Jadi tanpa kita mengetahui dengan detail apa yang akan kita bahas dan apa yang menjadi sasaran kita, maka kita tidak akan bisa memberikan alasan ataupun keterangan yang lebih jelas. Jadi kalau secara umum masalah hati ini sebetulnya rumit juga ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari sisi bahasa, hati itu adalah segumpal daging warna merah dan bisa menjadi hitam. Tapi kalau kita lihat lagi dari sisi secara dakwah, secara agama, hati itu adalah sebagai salah satu poin ya, salah satu fasilitas yang diberikan sama Allah untuk umat manusia itu yang mengendalikan semuanya. Jadi kalau hati itu bersandarkan kepada akal pikiran, maka dia akan berbuat sesuai dengan akal pikiran. Jika akal pikiran itu disandarkan kepada iman, maka hati itu akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita dengan dasar keimanan, dengan dalil akal ataupun sebagai dalil akli. Jadi kalau hati itu kita pandang secara bahasa, ialah segumpal daging itu. Tapi kalau hati kita pandang secara agama, bahwasanya hati itulah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita ini. Jadi hati itu perlu dipupuk dengan dasar-dasar ilmu agama yang jelas, yang kuat, sehingga apa yang kita lakukan itu selalu berada di bawah naungan keridhaan Allah SWT. Mungkin barangkali itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang sebelah kanan menyampaikan bahwa hati itu adalah segumpal daging berwarna merah. Nah, itu secara bahasa atau katakan secara fisik. Namun secara agama beliau mengatakan bahwa hati itu adalah pusat dari segala kegiatan atau pusat dari segala perbuatan. Nah, ini yang dikatakan oleh saudara kita. Untuk itu saya minta lagi kepada saudara atau ustadz atau asatidz yang di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena kita sehat zahir dan batin. Kita hadir dalam wawasan kita tentang hati di pagi hari ini. Kalau kita bicara tentang hati, saya cenderung sekali bertolak Al-Baqarah ayat 10. Ini menyangkut tentang hati manusia. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun, kata Allah. Di dalam diri manusia itu ada penyakit. Kemudian kami tambah penyakitnya, kata Allah, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Jadi penyakit kita dalam hati itu akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ditambah lagi dengan hadis, yaitunya inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu iza fasadat fasadal jasadu kulluhu allahu yan kalbun, kata Rasulullah. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila baik yang segumpal darah itu, baiklah seluruh tubuhnya. Apabila jahat yang segumpal darah itu, jahatlah seluruh tubuhnya. Apakah yang segumpal darah itu? Allah wahyan kalbun, dianya hati, kata Rasulullah. Jadi tentang hati kita sebenarnya merajai. Hati yang mana nih maksud? Hati gajah jauh lebih besar dibandingkan hati manusia. Tapi hati mana yang dimaksud? Hati bukan menurut syariat, tapi hati menurut hakikat. Yang merasakan sakit, berkeinginan, bernafsu, bercita-cita, menghayal, itu adalah kerja hati. Maka hati macam inilah yang kita bersihkan. Dan inilah yang kita sampaikan pada jemaah kita tentang hati itu sendiri. Dibikin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nafi jasadi mudghah. Idza soluhat kullu jasadi wa idza fasadat kullu jasadi. Ini adalah satu hadis bahwa beliau menyampaikan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ini bukan darah ya, daging, sudah jadi daging, bukan darah lagi. Segumpal daging. Apabila yang segumpal itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, itu yang dikatakan dengan hati.
Jadi saya rasa ini disampaikan tadi sudah mengarah. Cuman kalau ingin dijelaskan lagi bahwa secara fisik yang dimaksud dengan hati itu adalah jantung, bukan hati lebar. Kalau hati lebar warnanya merah kecoklatan dan ada 2 lempeng. Di sana tersangkut empedu. Tetapi di jantung ini warnanya merah, bentuknya seperti lope atau lob. Ini yang dikatakan dengan jantung. Jadi maksud di sini yang kolbu itu adalah jantung. Karena kita lihat orang beribadah dan segala macam, apalagi orang torikot, dia pasti mengarahkan pikirannya itu kepada hati itu. Maka letak leher sebelah kanan, sedangkan letak jantung sebelah kiri. Maka orang-orang torikot menghadapkan wajahnya, menundukkan ke arah kiri, yaitu 2 jari di samping pusar, di samping puting susu. Maka ini secara gamblang tadi atau sudah menyentuh, yaitu segumpal daging. Yang dimaksud di sini hati itu, mengenal hati ini. Tetapi yang dikatakan hati hakikat adalah sumber dari seluruh atau semua kebenaran. Karena hati itu tidak akan pernah berdusta. Walaupun kita berbuat kejahatan, dan dia tetap akan menyatakan itu adalah salah. Maka inilah yang dimaksud dengan hati di sini menurut pandangan beliau. Demikian. Kepada Ustadz yang sebelah kanan saya minta satu lagi. Apakah yang dikatakan dengan mengenal hati? Untuk itu disilakan. Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Tidak, pada hari itu harta dan anak-anak tidak memberikan manfaat kecuali hati yang salim, yang selamat. Jadi hati ini sekali lagi ini adalah merupakan satu raja yang hati itu juga yang akan bertanggung jawab atas segala perbuatan kita nanti di yaumil akhir. Jadi niat di dalam hati, pekerjaan adalah perintah dari hati, dan seluruh perbuatan itu tanggung jawab hati. Dan hati yang selamat artinya hati yang mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudianlah ini yang akan merajai, memerintah, menyuruh kepada seluruh anggota tubuh kepada keimanan sehingga dia selamat. Barangkali itu sebagai tambahan dari saya. Itu tambahan dari Ustadz kita yang selamat. Hati yang selamat ini maksudnya beliau adalah hati yang melaksanakan perintah Allah. Jadi maksudnya juga mungkin yang dimaksud adalah qalbun salim itu adalah hati yang selamat. Ini selamat dari mana? Sehat-sehat bagaimana? Berarti selamat ini tentunya lebih cenderungnya selamat dari kemusyrikan, ya. Ini itu lebih jelas bagi kita, selamat dari kemusyrikan, tidak ada syirik di dalamnya. Nah, dari sini dapat kita lihat gambaran bahwa hati itu juga bisa sehat, bisa sakit, bisa mati. Ini bisa sehat, bisa sakit, bisa mati. Yang beliau tadi yang sehat ini, yang selamat. Bagaimana Pak Ketua, apakah ini sudah cukup demikian dulu? Dan kita lanjut. Pertama, sumber cahaya iman, khusyuk di dalam sesuatu amal atau ibadah. Kemudian takwa, cinta, ridha, yakin, takut, harap, sabar, dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada diberikan tanpa putus asa atau berhenti berusaha. Demikian, untuk itu saya minta kepada Ustadz yang sebelah kanan memberikan tanggapan tentang fungsi hati tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara fungsi hati yang kita ketahui adalah mengenal Allah. Mengenal Allah itu lewat hati. Karena ada seorang ulama mengatakan la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang itu sebelum mengenal Allah yang wajib disembah. Nah, untuk mengenal itu tentunya lewat hati.
Karena hanya hati-hati yang bersih, qalbun salim yang kita sebut tadi, akan terbuka hidayah dan cahaya Allah itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tanggapan daripada Ustadz kita tadi sebelah kanan untuk bermakrifat kepada Allah atau mengenal Allah. Nah, ini untuk hati ini. Seperti yang disampaikan tadi bahwa suatu amal ibadah tidak akan diterima sebelum dia mengenal Allah. Artinya kita menyembah sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak kita kenal, tidak mungkin. Atau katakanlah sia-sia. Jadi maksudnya adalah memang untuk mengenal Allah itu melalui hati, karena sumbernya ada di dalam hati. Nah, bahkan nanti kalau kita lebih bahas lebih kaji lagi bahwa di dalam spiritual bahwa hati itu pun masih berlapis-lapis atau kolbu itu di dalam hakikat. Mulai dari kolbu sampai dia itu puada atau dia itu saqab, bahkan nur. Bahkan ujung ayat hadis dikatakan sir, lapisan kembali yang disebut dengan wa fis sirri ana, maka dalam sir itulah aku. Jadi kebenaran itu ada di dalam hati. Karena kebenaran ada dalam hati, maka kita tentunya meminta fatwa kepada hati. Jadi untuk itu kita minta kepada ustaz kita yang sebelah kiri untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para satis yang kami muliakan, adapun fungsi hati itu sama dengan Ustaz tadi, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hati manusia ini ada dua bisikan, satu bisikan setan, satu bisikan malaikat. Maka kalau kita mengerjakan sesuatu, maka itu tanya hati kita dulu, apakah ini baik atau buruk. Maka apabila manusia ini mengikuti bisikan setan, maka terjadilah itu perilaku yang buruk yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita mengontrol hati ini. Bagaimana bisikan-bisikan malaikat tentang kebaikan ini yang kita harus ikuti, sehingga kan Allah SWT ridho apa yang kita perbuat. Itulah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kiri. Untuk itu saya rasa cukup demikian tanggapan-tanggapan daripada para asatidz dalam hal mintalah fatwa kepada hatimu. Untuk menambah wawasan kita, kita minta kepada Ketua YMBU Dr. Zulkifli Syagian MPD untuk memberikan pandangan-pandangan yang akan menambah referensi atau wawasan kita nantinya dalam menyampaikan khutbah Jumat. Untuk itu kepada Bapak Ketua YMBU disilakan.